Di balik warna cerah dan musik heroik, Himitsu Sentai Gorenger mungkin adalah salah satu serial Super Sentai paling gelap yang pernah dibuat. Tahun 1975, Jepang masih dibayangi ketakutan era Perang Dingin. Film perang, cerita mata-mata, dan terorisme internasional mendominasi budaya pop. Lalu lahirlah sebuah serial yang nantinya menjadi pondasi seluruh Super Sentai, yaitu Himitsu Sentai Goranger. Namun berbeda dari Sentai modern yang penuh warna dan optimisme, Goranger terasa dingin, sunyi, dan kadang menyeramkan. Banyak fan percaya bahwa di balik topeng pahlawan itu tersembunyi sebuah cerita perang yang jauh lebih tragis daripada yang terlihat di layar. 5 orang yang kebetulan selamat. Cerita Goranger dimulai dengan pembantaian besar. Organisasi jahat Black Horse Army menyerang markas Eagle di seluruh Jepang secara serentak. Ratusan agen tewas dalam waktu singkat, dan dari seluruh kehancuran itu hanya 5 orang yang tersisa hidup, yaitu Aka Ranger, Ao Ranger, Ki Ranger, Mido Ranger, dan Momo Ranger. Mereka tidak dipilih karena takdir, tidak dipilih karena kekuatan legendaris. Mereka hanya yang berhasil selamat. Dan disinilah teori gelap pertama muncul. Bagaimana jika Goranger sebenarnya bukan tim superhero, melainkan pasukan bunuh diri? Bayangkan situasinya. Sebuah organisasi militer global hampir musnah total, markas dihancurkan, pasukan dibantai, dunia berada di ambang perang besar. Lalu 5 orang yang tersisa diberi kostum, kendaraan, dan senjata. Kemudian dikirim melawan kekuatan yang hampir tidak mungkin dikalahkan. Bukan untuk menang, tetapi hanya untuk melambat kehancuran. Dunia yang sudah kalah. Di banyak episode Goranger, kota-kota dihancurkan, agen Eagle mati satu persatu, monster terus bermunculan tanpa akhir, dan anehnya, dunia tetap terasa putus asa. Berbeda dengan Sentai modern di mana kemenangan terasa pasti, Goranger sering memberi kesan bahwa Black Horse Army selalu selangkah di depan. Itulah mengapa banyak fan percaya Black Horse Army sebenarnya menang perlahan. Black Horse Army punya setiap monster yang dihancurkan hanyalah pion kecil, sementara organisasi utama terus berkembang di balik bayangan. Ini bukan perang antara baik dan jahat, melawan mesin perang global yang tidak akan pernah berhenti. Musuh yang mungkin bukan manusia. Teori paling menyeramkan datang dari identitas pemimpin mereka, Black Crossfire. Sepanjang serial, ia tampak seperti diktator misterius biasa, namun menjelang akhir cerita terungkap bahwa dirinya bukan manusia normal. Tubuhnya terasa tidak alami. Keberadaannya hampir seperti entitas asing yang menyatu dengan benteng Black Rose Castle. Dan sejak saat itu banyak fan mulai bertanya, bagaimana jika Black Cross Army bukan organisasi manusia? Bagaimana jika mereka adalah sesuatu yang jauh lebih tua, lebih asing, lebih mengerikan? Monster bertopeng mereka mungkin bukan hasil teknologi biasa, melainkan eksperimen biologis, atau bahkan bentuk kehidupan yang tidak sepenuhnya berasal dari bumi. Tiba-tiba Goranger tidak lagi terasa seperti superhero anak-anak, melainkan cosmic horror berkedok tokusatsu. Soldiers, musuh atau korban. Pasukan hitam Soldiers selalu muncul dalam jumlah besar. Mereka diam, patuh, tidak punya identitas. Namun ada teori lama yang cukup tragis. Bagaimana jika mereka sebenarnya manusia biasa yang dicuci otak? Tentara, warga sipil, atau agen yang ditangkap Black Horse Army? Jika teori itu benar, maka setiap pertarungan Goranger menjadi jauh lebih kelam. Karena artinya, para pahlawan mungkin tidak sedang melawan monster, melainkan membunuh korban eksperimen manusia. Dan itu menjelaskan mengapa nuansa Goranger terasa lebih brutal dibanding Super Sentai modern. Selanjutnya ada trauma yang tidak pernah dibicarakan. Era Showa sering menyembunyikan horor di balik format acara anak-anak. Ada episode di mana Momo Ranger mengalami pencucian otak, ada episode dengan eksperimen manusia, ada juga dengan desain yang lebih dekat ke film horor daripada superhero. Namun setelah pertarungan selesai, semuanya kembali normal, tidak ada pembahasan trauma, tidak ada rasa takut, tidak ada luka psikologis. Tetapi jika dipikirkan, mustahil 5 orang itu tetap parah setelah menghadapi perang seperti itu setiap minggu. Dan mungkin itulah bagian tergelap dari Goranger. Bukan monster mereka, bukan perang mereka, melainkan kenyataan bahwa para pahlawan itu tidak pernah
diberi kesempatan untuk menjadi manusia biasa lagi. Selama puluhan tahun, Granger dikenal sebagai awal legenda Super Sentai. Namun ketika dilihat kembali hari ini, serial itu terasa seperti peninggalan dari era yang berbeda. Era ketika superhero tidak selalu tersenyum, ketika kemenangan terasa sementara, dan ketika dunia terasa benar-benar bisa berakhir. Mungkin karena itulah Granger masih terasa unik hingga sekarang. Karena di balik warna merah, biru, kuning, hijau, dan pink, terdapat sebuah cerita tentang perang, kehilangan, dan 5 orang terakhir yang dipaksa menjadi harapan umat manusia.